with me Hirisna. Everybody, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan ya everybody. So maybe everybody sekalian sudah banyak sekali mendengar tingkatan pendidikan dalam hal kuliahan ya. Ada yang S1, S2, S3, dan maybe juga everybody sekalian sudah banyak yang memiliki cita-cita nanti ingin melanjutkan setelah selesai S1 ingin melanjutkan S2, setelah melanjutkan S2 ingin lagi lanjut S3. Namun everybody sekalian, apa sih perbedaan antara S1, S2, dan S3 itu? So everybody, yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang perbedaan kuliah S1, S2, dan juga S3 everybody. So yang akan kita bahas itu kita mulai dari durasi waktunya ya everybody. Jadi everybody, untuk kuliah S1 itu mungkin everybody sekalian sudah banyak mengetahui ini ya. Untuk S1 itu durasi waktunya kurang lebih 4 tahun. Namun bisa juga lebih dari itu. Maksimalnya itu kalau sekarang peraturan dari Dikti itu 12 semester. Jadi 12 semester itu adalah 6 tahun. Tetapi bisa juga kalau misalnya everybody sekalian pintar, kemudian guru ranking gitu, dan ambis, misalnya Anda bisa menyelesaikan studi Anda kurang dari 4 tahun, misalnya 3 tahun 8 bulan, atau di beberapa kampus itu juga ada yang menyelesaikan studi 3 tahun saja. Jadi kalau Anda cerdas, kemudian Anda tekun dalam belajar, Anda bisa menyelesaikan studi S1 kurang dari 4 tahun atau kurang dari yang ditentukan tersebut. Kemudian everybody, untuk durasi waktu S2. Untuk S2 ini durasi waktunya itu untuk di Indonesia sendiri ya 2 tahun. Tetapi bisa diberikan senggang waktu sampai dengan 3 tahun. Lebih dari itu ya tentunya Anda akan mengalami DO. Tapi juga kalau misalnya Anda ingin lebih cepat menyelesaikan studi S2, bisa diselesaikan itu kurang lebih 1 tahun 8 bulan, atau ada juga beberapa mahasiswa pasca sarjana S2 itu menyelesaikan studinya 1 tahun udah kelar. Jadi tergantung dari Andanya dalam menyelesaikan ini. Tapi nggak ada juga sih 6 bulan S2 udah selesai, paling 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 8 bulan udah selesai. Kemudian untuk S3 itu pada umumnya untuk S3 waktunya kurang lebih sama dengan S1 ya, iya 4 tahun. Tetapi ada juga sih beberapa negara itu mengharuskan S3 hanya 3 tahun. Tetapi untuk di Indonesia sendiri itu untuk S3-nya 4 tahun, bisa lebih dari itu, tergantung dari ketentuan kampus masing-masing. Kemudian everybody, kita membahas di bagian persyaratan kelulusan. Kita bahas dulu terkait dengan SKS, berapa SKS harus kita selesaikan yang kemudian akhirnya kita bisa lulus. Untuk S1 itu SKS yang harus diselesaikan kurang lebih 144 SKS, bisa lebih dari itu. Tetapi kalau untuk peraturan di Indonesia tidak boleh kurang dari itu ya everybody. Jadi kurang lebih peraturannya untuk di Indonesia sendiri itu untuk S1 144 SKS itu sudah bisa menyelesaikan studi S1-nya. Itu sudah mencangkup dengan tugas akhir ya. Kemudian untuk S2 itu umumnya ia lebih dari 30 SKS. Biasanya di beberapa kampus ada yang 34, ada juga yang 36 SKS, seperti itu. Kemudian untuk S3 itu ya tergantung kampus masing-masing. Berapa SKS yang harus diselesaikan. Jadi spesifikasi SKS-nya itu tergantung dari kampus masing-masing. Kemudian untuk kelulusan tugas akhir. Kalau untuk S1 itu tugas akhirnya biasa kita namai dengan skripsi. Kemudian kalau untuk S2 itu biasa kita namai dengan tesis. Kalau untuk S3 itu dinamai dengan disertasi. Kemudian untuk fungsi atau
tujuan dari S1 atau fungsi tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa S1, S2, dan juga S3. Kalau untuk pembelajaran atau fungsi dari tujuan pembelajaran untuk mahasiswa S1 itu, mereka itu mempelajari ilmu-ilmu dasar ya pribadi. Jadi terkadang misalnya nih mahasiswa S1 di biologi misalnya, beberapa pembelajaran itu mirip-mirip dengan pembelajaran di masa SMA-nya dulu. Jadi mereka untuk S1 itu mereka mempelajari ilmu-ilmu dasarnya dulu ya pribadi. Kemudian untuk S2 itu mereka mempelajari keilmuan. Jadi misalnya nih Anda dari S1 mengambil jurusan biologi misalnya. Di jurusan biologi itu ada beberapa keilmuan yang Anda pelajari secara utuh di sana. Misalnya ilmu tumbuhan Anda pelajari, ilmu hewan Anda pelajari, ilmu mikrob juga Anda pelajari, kemudian ilmu manusia juga Anda pelajari. Tetapi kalau untuk di S2 itu Anda spesifik pada satu ilmu. Misalnya Anda mengambil hanya ilmu tumbuhan. Jadi selama Anda melanjutkan S2, selama Anda belajar S2, yang Anda akan pelajari adalah tentang tumbuhan saja. Anda tidak akan mempelajari tentang hewan, manusia, dan sebagainya. Paling juga Anda akan pelajari tapi tentang keterkaitan tidak mendalam. Yang Anda dalami sekali adalah tentang tumbuhannya itu sendiri. Kemudian untuk S3 itu mereka mengembangkan bidang ilmu yang mereka miliki. Misalnya nih mereka sudah ngambil ilmu tumbuhan. Jadi mereka akan kembangkan lagi bidang ilmu tumbuhan itu dengan risetnya atau apapun itu yang berkaitan dengan pengembangan suatu ilmu itu sendiri. Jadi pribadi kalau dilihat secara piramida, semakin tinggi ilmu tingkatan pendidikan seseorang itu, maka ilmu yang dia pahami itu semakin kecil. Tetapi kecilnya ilmu yang ia pahami itu secara mendalam, seperti itu. Jadi ia ahli di bidang ilmu yang ia pahami tersebut. Kalau misalnya S1 kan banyak sekali tuh ilmu yang harus dipelajari, misalnya biologi saja berapa tumbuhan harus dipelajari, hewan harus dipelajari, tapi itu hanya dasarnya, bukan mendasar sampai ke tingkatan spesifiknya misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya itu terkait dengan banyaknya mahasiswa yang ada dalam kelas baik S1, S2 ataupun S3. Jadi biasanya kalau untuk mahasiswa S1 itu ya, dalam satu kelas itu cukup banyak. Biasanya antara 20 ke atas gitu, 30, 50, bahkan dulu di kelas aku tuh waktu S1 kelasnya terbagi 2, A dan B, dan itu jumlah mahasiswanya cukup banyak, 115 mahasiswa, karena kan untuk S1 itu peminatnya cukup banyak. Sementara untuk S2 itu seperti pengalaman saya sekarang, S2 kurang lebih 20 orang untuk mahasiswanya. Tidak sampai sih, hanya 18 orang. Dan S3 lebih kecil lagi. Biasanya kalau di Indonesia rata-rata untuk mahasiswa S3-nya itu kurang dari 10 kadang-kadang. Seperti itu, atau ya paling lebih 12, 13 seperti itu ya pribadi. Jadi jika Anda melanjutkan studi semakin tinggi tingkatan studi Anda, maka teman-teman kelas Anda itu akan semakin kecil juga, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk biaya pendidikan. Untuk biaya pendidikan tentunya semakin tinggi tingkatan pendidikan yang kita tempuh, maka biayanya juga akan semakin tinggi. Untuk biaya pendidikan S1 biasanya untuk SPP, untuk S1 itu rata-rata hampir di seluruh kampus di Indonesia antara 2 sampai dengan 5 jutaan ya. Kalau untuk biaya pendidikan untuk S1. Kalau untuk S2 ya meningkat lagi, biasanya itu antara 7 sampai dengan 12 jutaan. Kalau untuk S2-nya tergantung kampusnya. Kalau S3 itu di atas 10 jutaan.
Jadi semakin tinggi tingkatan pendidikan yang kita tempuh, maka biaya yang kita keluarkan juga tentunya akan semakin tinggi ya pribadi. Kemudian terkait dengan beasiswanya, untuk X1 itu sebenarnya beasiswanya banyak jika dibandingkan dengan tingkatan pendidikan lainnya. Tetapi karena jumlah mahasiswa S1 juga banyak, maka terkadang persaingannya cukup ketat ya pribadi. Kemudian untuk S2 kan udah terseleksi lagi tuh yang mengambil, tidak semuanya, tidak sebanyak S1. Jadi sebenarnya untuk beasiswa S2 itu tidak terlalu banyak, tetapi karena peminatnya sedikit, makanya biasanya yang melanjutkan studi S2 itu rata-rata menggunakan beasiswa dan lebih banyak peluang untuk kita memperoleh beasiswa. Begitupun juga dengan S3 ya. Ada banyak sekali beasiswa S3 yang bahkan tidak digunakan, tidak terpakai sama sekali ya, tidak ada yang apply di beasiswa itu, kadang-kadang seperti itu. Karena kan setiap beasiswa itu ada kuotanya, tapi karena tidak ada yang melanjutkan di bidang itu, kadang-kadang departemen-departemen yang menyediakan beasiswa itu tidak terpakai seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun semakin tinggi tingkatan pendidikan yang kita tempuh, biaya pendidikan yang kita keluarkan semakin banyak, tetapi kesempatan untuk memperoleh beasiswa juga pribadi semakin banyak, seperti itu. So, itulah pribadi terkait dengan perbedaan kuliah S1, S2, dan S3. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan saja tanyakan di kolom komentar. Bye pribadi, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye!